Ya Bapak-bapak rahimakumullah, pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan pembacaan buku ya 61 kisah sahih. Ya 61 kisah sahih yang dikarang atau dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Hamid bin Abdul Wahhab ya. Jadi kisah-kisah yang di dalam kitab ini atau di dalam buku ini insya Allah semuanya diriwayatkan secara sahih hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk ke kisah yang ke-6. Di sini penulis memberi judul dengan lelaki yang senantiasa berlapang dada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang tidak pernah sekalipun berbuat baik. Hanya saja dia biasa memberi pinjaman hutang kepada orang lain. Dan dia biasa berkata kepada pesuruhnya, kepada asistennya, ya ketika asistennya ini diutus untuk menagih hutang. Kata si orang ini, kata laki-laki ini, ambillah berapapun yang disetorkan dan biarkan yang sulit, dan sering-seringlah memberi maaf. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kita. Saya ulangi lagi Bapak-bapak, perkataan beliau kepada asistennya. Ambillah berapapun yang disetorkan dan biarkan yang sulit, dan sering-seringlah memberi maaf. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kita. Lalu Rasulullah melanjutkan Bapak-bapak rahimakumullah. Setelah laki-laki itu wafat, maka Allah bertanya kepada laki-laki tersebut, wahai fulan, apakah kamu pernah berbuat baik? Lalu laki-laki itu dengan jujur menjawab, ya, tidak wahai Allah, tidak wahai Tuhanku. Hanya saja aku mempunyai seorang pembantu atau seorang asisten, dan aku biasa memberikan pinjaman kepada orang lain, memberikan hutang. Ketika aku meminta pembantuku untuk menagih, selalu saja aku berkata kepadanya, ambillah berapapun yang dia berikan, tinggalkan apa yang sulit, dan sering-seringlah memberi maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Maka Allah berfirman ya kepada laki-laki tersebut, aku telah mengampunimu. Masya Allah ya. Dan diriwayatkan di sini dikisahkan laki-laki ini nggak pernah berbuat amal soleh kecuali ini aja amal solehnya dia. Ya. Dan hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ahmad ya, dan juga Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Abi Syaibah, dan juga Al-Hakim. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, di sini kita ambil pelajaran. Yang pertama kata Syekh, keutamaan berlapang dada dan memberi maaf kepada orang lain, dan berlaku baik saat mengadakan transaksi jual beli. Kalau bapak-bapak seorang pedagang, maka jualah maksudnya jualah dengan mudah. Misalkan bapak-bapak rahimakumullah, bapak jualan udah ambil untung 80%. Ada orang nawar masih untung 50%, kasih. Ya, begitu. Ya, udah. Berarti itu sedekah secara diam-diam bapak-bapak. Dan juga orang beli, ya, berapa Pak? Ini harga 100.000. Beli, nggak usah tawar. Dan itu sedekah secara sembunyi-sembunyi. Pernah kepikiran nggak? Nggak pernah. Tawar habis, apalagi emak-emak. Tawar sampai nangis. Ya Pak ya. Jadi Pak, kalau kita ingin sedekah diam-diam, caranya begitu. Kita dagang, punya produk harganya 100.000 kita jual.
ditawar 80.000, masih untung 40.000 kan, misalkan gitu. Ya, harga produknya 100.000, kita jual 100.000, nah, modalnya 40.000, kan untungnya berapa? 60.000 kan. Nah, ditawar 80.000 harga barang itu, kita masih untung 40.000, udah kasih aja, ya begitu. Nah, ini sodakoh diam, udah sodakoh, biarin kasih. Sama juga kita beli nih, ya beli barang harganya rasional, ya enggak. Beli motor bagus mesinnya, pajaknya panjang, ya bodinya nggak ada yang bermasalah, dijual berapa Pak? 9 juta, bayarin, nggak usah pakai tawar. Sodakoh diam. Ya Pak ya. Dan sodakoh terang-terangan sama diam-diam, pahalanya berbeda. Banyaknya yang diam. Lalu yang kedua, Bapak-bapak rahimakumullah, betapa luas rahmat dan ampunan Allah. Bisa saja suatu amalan yang kecil namun mendatangkan pahala yang besar. Sebagaimana yang dialami laki-laki dalam kisah di atas dengan perbuatan yang kayaknya sepele aja. Namanya orang, Bapak ngutang. Yang punya utang nagih wajar nggak? Wajar dong. Iya kan? Wajar dong. Tagih, Pak mau nagih utang. Oh, maaf Pak, saya punyanya baru ada segini, udah nggak apa-apa. Datang lagi ke sana, ya. Pak mau nagih utang. Pak, mohon maaf Pak, bulan ini nggak ada, lagi ada masalah segala macam. Oh ya udah Pak, bulan depan ya Pak ya. Oh iya siap, begitu. Nah seperti itu contohnya. Ya dia mudah, amalan seperti itu aja sepele kan. Dia sering memberi maaf orang, ternyata Allah memaafkannya. Ya. Lalu yang keempat, diperbolehkan mewakilkan seseorang untuk menagih hutang. Misalkan orang tersebut sulit dihubungi, ya kita kenal orang tuanya, kita ngomong sama orang tuanya kan ahli waris juga, atau kenal istrinya, atau kita kenal anaknya, ya kita suruh anaknya, tolong ingatkan bapak punya ini, anaknya ngomong ini boleh, ya begitu. Atau kita suruh orang-orang yang biasa ketemu sama dia, ya tolong ingetin, ya begitu. Lalu yang kelima, anjuran untuk bergaul dan bermasyarakat jika dapat memberikan manfaat maupun meringankan beban sesamanya. Nah ini ada anjuran bapak-bapak, ada kumpul, ada kegiatan RT yang sifatnya positif, ya selama kita ada waktu kita datang, kita kumpul-kumpul, ngapain, kayak kerja bakti misalkan gitu ya, tidak bentrok dengan jadwal kita gitu ya, kita datang, ya. Atau kita nih jadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan kita, untuk lingkungan RT. Kita punya apa? Kita punya kelebihan. Misalkan mobil kita ada banyak, ada 5 gitulah. Mobilnya 5, 1 mobil bak, 1 truk segala macam. Ada tetangga butuh, ya. Misalkan ini, wah, mau apa pindahan, ya pinjemin. Ya kalau kita punya rezeki lebih, isiin bensinnya, udah bawa aja Pak. Iya maksudnya ya dibawa, maksudnya dipakai bukan dijual. Jangan dibawa kabur. Maksudnya seperti itu. Kita punya ya manfaat untuk tetangga, ya, atau masyarakat, begitu. Nah ini bapak-bapak rahimakumullah, dari kisah ini ya kita jangan ambil kesimpulan juga. Wah kalau saya ditagih hutang, saya kasih dalilnya ini nih. Ya, waduh, saya punya utang nih sama si Fulan. Nah besok kalau nagih saya cerita nih. Oh kemarin saya ikut kajian sama Ustaz Riki. Katanya antum kalau mau diampuni sama Allah, banyak-banyak memaafkan orang. Ya banyak-banyak memberi uzur orang lain. Ini keliru bapak-bapak. Yaitu namanya zalim. Orang punya hutang itu wajib dibayar. Bahkan bapak-bapak misalkan dia punya uang 2 juta, ya, punya uang 2 juta. Dia punya uang 2 juta, ternyata punya hutang 500.000.
biaya hidup dia sebulan 1.500.000. Ini misalkan dia punya tabungan 500.000, itu 500.000 nggak boleh buat sedekah, wajib dia bayar hutang dulu. Ya, wajib tuh dia bayar hutang dulu tuh. Itu kalau dia pakai untuk sedekah zalim, ya Pak ya, nggak boleh. Dahulukan bayar hutang, bapak-bapak rahimakumullah. Nah, di sini bapak-bapak ya, saya membawakan beberapa tambahan. Di antaranya bapak-bapak rahimakumullah, hutang ini harus kita perhatikan. Nggak boleh kita sembarangan dalam masalah hutang. Hingga Nabi SAW berdoa, dan doanya sering. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nih, perhatikan, azab kubur, dari fitnah dajjal, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari hal-hal yang menyebabkan dosa dan dari hutang. Nabi SAW seorang nabi berlindung dari hutang, berdoa kepada Allah. Ya, dan doa ini digabung dengan doa permohonan dilindungi dari azab neraka, azab kubur, maaf ya, atau fitnah dajjal, fitnah kehidupan atau kematian. Ini luar biasa berarti tentang masalah hutang ini. Lalu berkatalah seorang kepada Rasulullah SAW, ya, betapa sering engkau wahai Rasulullah berlindung dari hutang. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang. Perhatikan bapak-bapak, kata Rasulullah nih, sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang, jika dia berbicara maka dia berdusta, jika dia berjanji maka dia mengingkarinya. Ya Pak ya, gitu bapak-bapak. Makanya sering orang tuh kalau ngutang belibet alasannya ada aja. Kalau mau ditagih, alasannya banyak. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang suka ngutang, kalau ngomong dia suka bohong, kalau janji suka ingkar. Nah, bapak-bapak begitu. Nah, berikutnya bapak-bapak, ada hal yang buruk jika hutang tidak sempat dilunasi. Perhatikan nih, kalau hutang nggak sempat kita lunasin, nih catat baik-baik. Jika tidak memiliki jaminan dalam berhutang, makanya ini baiknya bapak-bapak kalau kita punya hutang sama orang, kita kasih jaminan yang kira-kira nilainya sama persis dengan apa? Dengan hutang kita tersebut. Kita punya hutang 1 juta, kita punya jam tangan. Jam tangan. Ya enggak, kita tahu ini jaminan nih, jam tangan nih. Ini jaminan jam tangan saya Pak, ini ada jaminannya. Ini harganya 1.500.000. Ini saya pinjam, nanti kalau misalnya ada apa-apa, ya nanti kita jual nih jamnya. Nanti saya kasih bayar hutang sama Bapak. Ini paling baik. Karena kalau Bapak meninggal, ahli waris tahu kan jadinya. Atau bukan ahli waris, maksudnya si yang pemberi hutang tadi tahu, oh dia punya jam. Sampaiin ke keluarganya, Pak mohon maaf kemarin punya hutang sekian, 1 juta, dan dia janji sama saya, ini jaminannya nih, uang ini nih, jam nih. Kalau misalkan mau dijual silakan, yang penting saya dapat kembali dulu uang 1 juta. Ini contohnya. Ya. Dan sebaiknya jangan membiasakan diri untuk berhutang. Karena orang yang meninggal sedangkan dia memiliki tanggungan hutang, maka dia akan mendapatkan banyak keburukan. Ya, setidaknya ada 3 yang akan disebutkan pada pertemuan ini Bapak-bapak. Yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang tidak disolati oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Nggak disolatin sama ustaz, nggak disolatin sama kiai, ya,
Masya Allah. Ya kalau disolatin sama orang soleh itu Pak, ya itu ada keutamaannya. Sebagaimana keumuman hadis Rasulullah SAW, ya orang yang disolatin 40 orang yang tidak melakukan dosa syirik alias senantiasa mentauhidkan Allah, ya maka dia selamat tuh nanti di akhirat, ya gitu. Nah ini kalau misalkan kita meninggal ya masih punya utang, maka tokoh-tokoh agama atau orang-orang yang ditokohkan di masyarakat tersebut ya nggak boleh sholatin. Ya, dalam hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolati jenazah orang yang punya hutang. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian didatangkanlah seorang jenazah. Orang-orang yang membawa jenazah itu pun berkata, solatilah dia, wahai Rasulullah, tolong solatin mayit ini. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, apakah orang ini punya utang? Ya, mereka pun jawab, enggak wahai Rasulullah, dia enggak punya utang. Maka beliau pun bertanya, apakah dia meninggalkan harta peninggalan? Mereka pun menjawab tidak. Kemudian beliau pun mensolatinya. Kemudian didatangkan didatangkan jenazah yang lain. Ya, orang-orang pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong solatin orang ini. Maka beliau pun nanya lagi, apakah dia punya hutang? Maka yang punya jenazah, yang nganterin di jenazah ini menjawab, iya ya Rasulullah, dia punya hutang. Maka beliau Rasulullah SAW pun bertanya, apakah dia meninggalkan harta peninggalan? Mereka pun menjawab, ada 3 dinar. Ya. Kemudian beliau pun mensolatinya. Kemudian didatangkanlah jenazah yang ketiga. Orang-orang pun membawanya dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong solatin mayit ini atau orang ini. Maka beliau pun bertanya lagi, ya, orang ini punya utang atau enggak? Ya, iya dia punya utang. Terus ada enggak warisannya? Terus mereka jawab, enggak ada wahai Rasulullah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, ya, sholatlah kalian kepada sahabat kalian. Maksudnya Rasulullah enggak mau mensolati. Ya, bapak-bapak rahimakumullah ya. Ya, jadi dalam hadis ini, ya, disebutkan akhirnya yang mayat yang ketiga tadi, mohon maaf bapak-bapak kepotong. Kemudian ada sahabatnya datang yang namanya Abu Qatadah. Dia berkata, wahai Rasulullah, tolong sholatin orang ini, hutangnya saya yang bayarin. Makanya setelah itu Rasulullah SAW pun mau akhirnya mensolatkannya. Ini bapak-bapak rahimakumullah ya. Jadi kalau misalkan bapak-bapak punya utang, itu catat, dikasih tahu ahli waris, buka surat Al-Baqarah ayat 282. Ayo bapak-bapak, buka surat Al-Baqarah ayat 282. Nih, punya utang diingat-ingat Pak. Kali aja udah ada utang yang udah lama. Ya. 282. Udah? Siapa yang udah buka? Pak Gianto. Enggak, saya mau tanya, itu ayatnya panjang apa pendek? Panjang. 282. Apa artinya baca Pak? Artinya ya? Artinya aja baca. Yang kenceng bacanya. Satu halaman sendiri. Waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah stop. Ini ayat 1 halaman penuh. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran bicara tentang hutang. Yang mengatur siapa? Allah langsung dari langit. Bapak-bapak, Masya Allah, 1 halaman penuh ayat terpanjang di dalam Al-Quran masalah hutang. Bapak punya hutang, catat. Terus niat dalam hati, saya mau lunasin. Jangan gak ada niatan untuk lunasin, zalim, dosa. Allah akan persulit dia bayar hutang itu. Ya Pak ya, punya hutang sama Pak Fulan 3.000, punya hutang sama Pak Fulan 5.000. Contoh, catat.
Janji, oh besok saya bayar nih, dicatat. Ya, apalagi punya hutang besar, bapak-bapak, jutaan. Ahli waris harus tahu. Ya, istri harus tahu, anak harus tahu. Kalau orang tua masih ada harus tahu. Bukan tujuannya mau curhat, bukan, takut kenapa. Terus bilang, nih jaminannya nih, saya punya utang sama Pak Fulan 5 juta. Jaminannya nih motor nih. Gitu. Kasih tahu, kalau misalkan kita meninggal, buru-buru tuh motor jual, bayarin tuh utangnya. Syukur-syukur ada saudaranya yang baik, tuh motor nggak perlu dijual, ada yang lunasin. Alhamdulillah. Ya bapak-bapak ya. Nah berikutnya yang kedua, dosa-dosanya tidak akan diampuni sampai diselesaikan permasalahannya dengan orang yang menghutanginya. Dianya udah meninggal, dosa-dosanya nggak diampunin. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku mati syahid terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka beliau menjawab, "Ya, dengan syarat engkau sabar mengharapkan pahala darinya, lalu maju berperang dan tidak melarikan diri dari peperangan kecuali hutang." Bapak-bapak, kalau ente jadi mujahid, meninggal di medan peperangan masih ninggalin utang, tuh berabe dah tuh. Nggak jadi saya dah. Berabe Pak urusannya Pak ya. Ya. Sesungguhnya Jibril alaihissalam baru memberitahuku hal tersebut. Jadi Jibril ngasih tahu Rasulullah. Ya, ini kan malaikat terdekat dari Allah. Siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bisikin Rasulullah, kalau dia punya utang, dosa-dosanya enggak diampunin. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya yang ketiga, ruhnya ditahan untuk tidak masuk sorga. Meskipun dia memiliki banyak amalan sampai diselesaikan permasalahannya dengan orang yang menghutanginya. Diriwayatkan dari Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa bari'un min thalathin al-kibri, al-ghulul, wad-daini, dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal sedangkan dia berlepas dari 3 hal. Yang pertama, jauh dari sifat kesombongan. Yang kedua, ghulul, yaitu suka mencuri harta rampasan perang. Ya, misalkan lagi ada perang jihad, ya Pak ya, nemu emas, wah dikantongin. Kalau kata orang Betawi, dikandutin. Sebelum dibagi sama pemimpin, pemerintah, kita selipin aja satu kan. Ini namanya ghulul, ya. Dan hutang. Ya Pak ya. Maka dia akan masuk surga. Masya Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini bapak-bapak. Ya. Bahaya. Jangan main-main sama utang. Makanya jangan membiasakan hidup dari hutang. Opo-opo utang. Utang opo-opo. Jangan. Hidup hutang itu Masya Allah Pak, tidur nggak enak, mau senang-senang aja tuh susah. Duit ada, tapi hutang banyak. Segera lunasi kalau punya utang, segera. Ya. Dan Allah akan membantu kita selama kita niat bayar hutang. Kita niat dalam hati nih, wah saya mau bayar utang, mau lunasin, Allah akan tolong. Apalagi kita berdoa, ya Allah saya punya utang sekian M, tolong lunasin. Doa terus, antum usaha. Insya Allah dilunasi. Dan banyak bapak-bapak, orang-orang yang punya hutang, banyak hutangnya.
Dia jujur sama Allah, dia minta tolong sama Allah, Allah lunasin. Ya Pak ya, jangan kabur. Ya, punya utang banyak kabur, subhanallah. Datangnya nangis-nangis, ditagih bawa golok. Iya Pak ya. Sebentar Pak, nanti nanyanya di belakang ya. Sabar. Nanti. Banyak Ya Pak ya, ini hati-hati. Dan ini saya tutup dengan keutamaan melapangkan dalam menagih hutang. Antum punya hutang sama orang, ya nggak seberapa ya. Apa sih arti sejuta sekarang? Besar nggak sejuta? Buat kita besar ya Pak ya. Buat orang-orang tertentu tidak ya, kecil ya sejuta itu ya. Ya tapi buat orang-orang yang kurang mampu besar memang mungkin. Ya apalah arti sejuta? Barang siapa ya, ini dalam hadis disebutkan, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan. Ini nih ciri-cirinya gini Pak, perhatikan. Ini orang punya utang sama kita, biasanya dicicil, lancar. Qadarullah ada musibah, kita tahu dia kena musibah, ya kan Pak ya? Jatuh dari motor, atau ya anaknya sakit, orang tuanya sakit, mertuanya sakit, istri sakit, butuh biaya. Kita datang, Mas, gimana? Ada nggak? Bisa nggak bulan ini? Mohon maaf Pak, ya qadarullah bulan ini ada musibah. Langsung ngomong, udah Pak tenang aja, bulan depan lagi. Apa jaminannya Bapak-bapak sekalian? Maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah dengan nominal yang dihutangkan. Masya Allah. Sampai situ belum. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipatnya. Antum punya utang orang 1 juta Pak, dicicil 100.000 ya kan, mandek tuh di tengah jalan, pas udah 500.000 mandek. Itu Pak dikasih tempo sebulan, antum sodako 500.000. Kapan lagi antum sedekah 500.000 sehari? 5.000 aja sayang. Naudzubillah ya. Ya Pak ya, begitu. Ini keutamaan bagi mereka yang suka melapangkan hutang. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini Bapak-bapak, masalah hutang ini jangan sembarangan. Dan terakhir, kalau ada orang hutang zalim, dia nggak mau bayar, ya udah ditagih cara baik-baik, maka dalam syariat Islam aibnya boleh dibongkar. Ente gibahin sekampung boleh. Wah, kesempatan nih. Jangan Pak ya. Harus jelas dulu nih, jelas dulu. Dia udah dikasih tempo 1 tahun, ya kan? Nggak bayar juga. Ketika ditagih marah-marah. Antum kasih tahu teman-teman antum setongkrongan tuh, se-RT, antum hati-hati kalau dipinjam duit sama dia, jangan. Kenapa? Dia orangnya kagak amanah. Ini kan gibah. Ane punya utang, Ane ngutangin dia tuh 1 juta kemarin, sampai karang kagak dipulang-pulangin. Datang mengesot-ngesot, datang menangis-nangis. Ketika ditagih susahnya luar biasa. Ini zalim. Ya Pak ya. Nanti pinjol itu dasarnya. Nah, terus berikutnya nih keren bet nih ya. Hutang jenis apa dulu? Jangan sampai ada praktek ribanya. Pinjol itu riba Pak. Ada bunganya. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Jangan tergoda dengan pinjol. Jangan tergoda setiap hari diteleponin sama pihak asuransi. Masya Allah. Saya Pak diteleponin terus. Ya, seminggu 2 kali kalau saya mau hitungin tuh. Dari bank, dari asuransi. Nomor kagak dikenal, langsung aja tutup, blokir, selesai. Paling pas diangkat, mau pagi Pak, ya udah matiin aja. Pasti ujung-ujungnya nawarin pinjeman. Asuransi pinjaman. Oh, Masya Allah Pak, 60 juta cair langsung hari ini. Waduh. Ya Pak ya,
Pernah saya dapat SMS, saya balas pakai ayat, Pak. Biarin tuh dia baca tuh, biar dia jadi dakwah. Nggak boleh. Misalkan praktek riba nih Pak ya, terjadi di antara kita nih. Misalkan nih, Bapak ngutangin orang 1 juta, tapi pulangin 1.100.000 ya, itu riba. Walaupun sama-sama riba, ya. Dan dosa riba itu dosa besar, ya Pak ya, begitu. Terus bentuk riba lagi apa mau dikasih tahu kan nih? Itu leasing riba, masya Allah. Aduh gimana Ustaz? Nah tuh saya pengen nyicil motor nih, kagak jadi dong. Ya Pak ya. Nih contoh lagi, Bapak beli motor sebulan seharga 15 juta, dicicil 3 tahun, sebulan 500.000. Kalau terlambat nggak 500.000, ada penaltinya 515.000. Itu riba. Berarti Ustaz, kalau saya nyicil motor ke leasing, terus saya kagak mandeg, nggak kena riba dong. Bapak setuju dengan transaksi riba? Nggak boleh. Ya tetap kagak boleh. Dan alhamdulillah bapak-bapak banyak sekarang yang sudah syariah, tapi bukan bank syariah. Karena praktek-praktek bank syariah sendiri juga perlu ditinjau kembali. Ya, bahkan kemarin di sosmed beredar salah satu bank yang ngakunya paling syariah, ya, pelopor bank syariah di Indonesia, ternyata luar biasa. Habis harta orang itu, ya. Pinjam sekian, untungnya luar biasa. Makanya bapak-bapak rahimakumullah, hiduplah dengan sesuai kemampuan kita. Jangan terlalu banyak melihat ke atas, capek, pegel, dongak terus. Lihat biar kita bersyukur, makanan apa yang kita nikmati itu jadi tambah nikmat. Lihat ke bawah. Oh kasihan tuh orang lihat tuh ngemis-ngemis pinggir jalan. Ya Pak ya, cukup. Ya, begitu. Nggak punya rumah, jangan coba-coba KPR. Sabar aja udah. Ya, begitu. Ngontrak dulu. Ntar lama-lama punya rumah. Doa punya rumah boleh kagak? Boleh. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Rumahnya yang luas ya Allah, yang adem, yang tetangganya baik-baik. Doa begitu. Doa terus. Doa rugi nggak? Enggak rugi. Nah makanya pentingnya nih bapak-bapak punya istri yang soleha, yang qanaah. Kadang gangguan dari istri tuh, ayah, woi, bosan pakai mobil ini mulu, iyalah, ganti dong, yang rodanya 6 kek. Pusok. Dari kemarin mobil rodanya 4 mulu, ya, sekali-kali dong ganti. Atau yang ayah, bosan nih, hujanan terus nih, udahlah kredit aja di leasing lah, beli kredit mobil, hilang. Ya. Sabar. Orang yang bertakwa itu pasti ada aja jalannya bapak-bapak. Ya, dan kita ini udah berumur semua, udah menyaksikan begitu banyak kemukjizatan yang Allah berikan kepada kita banyak. Rizki yang kita lagi bengong tiba-tiba datang. Ya Pak ya, udah pernah kan Pak ngalamin? Masya Allah, kita lagi kesulitan tiba-tiba ada jalan keluar yang kita tidak sangka. Dan itu bisa jadi Allah datangkan pertolongan tersebut karena kita bertakwa. Dan ini janji Allah. Nah inilah bapak-bapak rahimakumullah ya. Ya, jangan ada yang tersinggung ya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.